Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisan Ki Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 71 kalau PDF-nya, masih tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu salisata asyara sarfu zakati lil walidaini. Masalah yang ke-13 yaitu sarfuz zakat, memberikan zakat kepada dua orang tua. Artinya seorang anak dia wajib mengeluarkan zakat, misalkan hartanya sampai nisab, kemudian zakatnya diberikan kepada ibu bapaknya atau kakeknya atau sampai ke atas, boleh enggak? Ini la yajuzu li rabbil mali ayyadfa'a zakatahu ila man talzamuhu nafaqatuhu min auladihi aw ghairihim minhum walidahu. La yajuzu, tidak boleh bagi pemilik harta. Oleh apa tidak boleh? Ayyadfa'a, fa'il la yajuz, oleh bahwa memberikan ia akan zakatnya ilaman kepada orang-orang talzamuhu yang wajib kepadanya oleh nafkahnya siman. Siapa siman itu? Min auladihi, dari anak-anaknya, au ghairihim, atau lainnya anak-anak. Minhum, sebahagian mereka yang wajib diberikan nafkah yaitu walidahu, dua orang tuanya. Pemilik harta yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat tidak boleh memberi zakatnya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, kepada orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh dia, yaitu kepada anaknya misalkan, atau lainnya anak. Siapa lainnya anak? Ya antara lain orang tua, istri misalkan. Istri juga tanggungan suami, nggak boleh suami memberikan zakat kepada istrinya. Kenapa nggak boleh? Alasannya, li'anna daf'a zakatihi ilaihim tughnihim an nafaqatih wa ya'udu naf'uha ilaihi faka'annahu dafa'aha ila nafsih falam tajuz. Li'anna, karena bahwa sungguh memberi zakatnya si pemilik harta ilaihim kepada mereka, mereka yang menjadi tanggung jawabnya, bapaknya, ibunya, anaknya, itu tughnihim, mencukupkan ianya seseorang akan mereka an nafaqatihi, dari nafkahnya seseorang. Jadi kita seseorang, ya biar mudah. Karena bahwa sungguh memberi zakatnya seseorang kepada mereka itu tughnihim, mencukupkan ia akan mereka an nafaqatihi, daripada nafkahnya seseorang. Artinya bila seorang anak katakanlah memberi zakat kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya mestinya menjadi tanggung jawab dia. Dia memberi zakat kepada ayahnya, berarti dia tidak perlu lagi memberikan biaya hidup untuk ayahnya misalkan. Wa ya'udu naf'uha ilaihi, dan kembalilah oleh manfaatnya zakat kepadanya seseorang pemberi. Tadinya kalau dia tidak memberi zakat, mestinya harus menafkahi bapaknya atau anaknya. Sekarang diberikan zakat aja, seolah-olah zakat itu sebagai nafkah. Berarti manfaat kembali kepada dia, menguntungkan dia. Faka'annahu dafa'aha ila nafsih, maka seolah-olahnya seseorang itu memberi akannya zakat kepada dirinya, maka tidak boleh ya. Jadi seolah-olah memberi zakat kepada diri sendiri. Karena orang tua wajib dinafkahi. Allah berfirman kan, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua sebagian dari ihsan, ya memberi nafkah orang tua. Ketika kita berikan dari zakat berarti menguntungkan kita. Akhirnya kita nggak perlu lagi mengeluarkan duit untuk biaya hidup orang tua. Wa qala ba'du ahli ilmi yajuzu daf'u zakati ilal walidaini wal waladi idza kanu fuqara'a wa huwa ajidun 'anil infaqi 'alaihim. Berkatalah oleh sebahagian ahlul ilmi, bolehlah oleh memberi zakat kepada dua orang tua dan kepada anak bila adalah mereka, orang tua dan anak itu fuqara'a, mereka fakir, wahwa, dan dianya seseorang itu ajizun, lemah, tidak mampu, anil infak, dari memberi infak kepada mereka.
Artinya seseorang begini. Seseorang, katakanlah anak, nggak mampu memberi nafkah kepada orang tuanya. Dia punya harta sedikit banget. Padi 500 sekian kilogram ukuran sampai nisab. Dia pengen mengeluarkan zakat. Nah, jadi orang tuanya miskin. Atau anaknya miskin. Seseorang punya anak miskin banget. Sementara dia nggak mampu memberi nafkah kepada orang tuanya atau kepada anaknya. Dia cuma punya harta zakat. Artinya padi 500 sekian kilogram mau dizakati. Boleh. Itu diberikan kepada orang tua dan anak. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya karena dia juga tidak mampu. Nah. Boleh memberi zakat kepada ayah. Ini cerita yang si muzakinya anak. Boleh memberi zakat kepada anak. Ini ceritanya si muzakinya seorang ayah. Bila adalah mereka ayah dan anak itu fakir. Wahwa dan dianya orang yang mengeluarkan zakat itu lemah dari infak, tidak mampu menginfak kepada mereka. Wahwa ahadul qaulaini fi madhab Ahmad. Dianya kata ba'du ahlul ilmi itu salah satu perkataan dalam mazhab Imam Ahmad. Waqala berkata ia ya ba'du ahli ilmi al-aqwa jawadu daf'iha ilaihim fi hadhil hali li'anna al-muqtada mawjudun wal mani'u mafqudun. Bermula pendapat yang paling kuat itu boleh memberikan zakat kepada mereka ayah dan anak tadi fi hadhil hal dalam ini hal. Dalam ini hal artinya pemilik harta, ayahnya fakir atau anaknya fakir. Pemilik harta tidak mampu menafkahi ayah dan anaknya. Dia cuma punya kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Nah, dalam kondisi ini boleh dia memberikan zakat kepada ayah dan anaknya. Kenapa? Li'annal muqtada mawjudun. Karena bahwa yang menghendaki untuk mengeluarkan zakat itu ada, yaitu orang tuanya fakir, anaknya fakir. Wal mani'a karena apa sungguh penghalang itu mafqud, enggak ada penghalang. Apa penghalang? Tadinya nafkah itu, tadinya zakat itu kalau dia berikan ke ayahnya manfaat kembali ke dia. Karena mestinya dia yang memberi nafkah untuk orang tuanya. Tapi dia ngambil dari jatah zakat. Jadi penghalangnya manfaat kembali ke dia. Di sini nggak ada penghalang. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu memberi nafkah untuk orang tuanya. Nah, jadi penghalang nggak ada. Wajibal amalu bil muqtadha salim, maka wajiblah oleh beramal dengan kehendak yang salim, anil mu'aridil muqawim, jauh dari pertentangan yang berlawanan. Nah, karena di sini kehendaki untuk alasan untuk memberi zakat ada, yaitu fakir, penerimanya fakir. Sementara penghalangnya nggak ada. Apa penghalang? Tadi kalau kita memberi zakat ke seseorang yang menjadi tanggungan kita, di mana manfaat itu kembali kepada kita. Dengan adanya zakat, dia nggak perlu lagi kita berikan biaya. Nggak ada di sini karena memang dia tidak mampu untuk membiayai orang tua dan anaknya. Waqala aidan berkata ianya ba'du ahli ilmi aidan. Jika ada yang seorang itu butuh kepada nafkah, in kana muhtajan ila nafkah. Jika ada yang seorang itu butuh kepada nafkah walaysa li abihi ma yunfiqu alaihi. Dan tidak ada bagi bapaknya itu mah yang memberi infak, ianya bapak alaihi kepadanya. Fa fihi niza'un, maka sabit padanya masalah itu ada perdebatan. Wal adhar, pendapat yang adhar itu annahu, bahwa sungguhnya seseorang itu tajuzulahu, boleh baginya akhdhu zakat abihi, oleh mengambil zakat bapaknya. Artinya ada seseorang anak butuh kepada nafkah, walaysa li abihi, bapaknya tidak punya harta yang diinfak untuk anaknya, artinya bapaknya fakir. Pada masalah seperti ini ada perdebatan para ulama. Wal adharu, pendapat yang paling adhar, boleh bagi seanak itu untuk mengambil zakat bapaknya. Karena dalam kondisi ini bapaknya tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya karena bapaknya juga tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu kenapa wajib mengeluarkan zakat? Artinya ini zakat biji-bijian misalkan yang sedikit.
nggak cukup kalau biaya buat membiayai hidup anaknya. Wa amma in kana mustaghniyan bi nafaqati abihi, adapun bila ada ayahnya si anak itu cukup ia dengan sebab nafkah bapaknya, fala hajata, maka tidak ada hajat kepada zakatnya si bapak. Nah, dalam kondisi anak itu cukup biaya hidupnya ditanggung oleh orang tuanya. Ketika itu tentunya nggak boleh mengambil zakat dari ayahnya. Waqala, dan berkata ianya ba'du ahli ilmi semuanya, idza kanatil ummu faqiratan walaha auladun sigharun. Bila adalah seorang ibu itu fakir, walaha, dan sabit baginya ibu itu anak-anak yang banyak, anak-anak yang kecil-kecil. Seorang ibu fakir, punya banyak anak kecil, walahum malun, sabit bagi mereka anak-anak itu harta, anaknya punya harta. Nah, harta anak bukan harta ibunya. Seorang ibu punya anak masih kecil-kecil, anaknya punya banyak harta. Wa nafaqatuhu tadurru bihim, dan bermula nafkahnya si ibu itu tadurru, membahayakan ia dengan mereka. Artinya ibu yang miskin tadi kan butuh kepada nafkah. Kalau ibu tadi mengambil biaya nafkah dari biaya harta anaknya, akan memudaratkan anaknya, lama-lama harta anaknya habis. Mu'tiyat min zakatihim, niscaya diberikan akan dianya si ibu dari zakat mereka. Boleh dalam kondisi seperti ini zakat si anak tadi, harta si anak tadi yang banyak, zakatnya diberikan ke ibunya. Bukan diambil dari hartanya, tapi dari zakatnya. Wa qala an-Nawawi, berkatalah oleh Imam Nawawi, idza kana al-waladu awil walidu faqiran aw miskinan wa qulna fi ba'dil ahwali la tajibu nafaqatuhu fayajuzu liwalidihi wa waladihi daf'u zakati ilaihi min sahmil fuqara wal masakin. Apabila adalah anak atau apabila adalah ayah itu fakir atau miskin, ayahnya fakir, seorang anak mau mengeluarkan zakat, atau anaknya miskin, misalkan miskin atau fakir. Bila adalah anaknya atau ayahnya fakir atau miskin, dan kita katakan, kata Imam Nawawi, dalam sebahagian keadaan, apa kita katakan, tidak wajiblah oleh nafkahnya si ayah atau si anak tadi. Nah, seorang anak fakir, seorang ayah fakir, dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang tidak wajib untuk memberi nafkah ayah yang miskin, atau tidak wajib memberi nafkah anak yang miskin. Contohnya misalkan hartanya nggak cukup untuk membiayai ayahnya, tapi dia pada waktu itu memang harus mengeluarkan zakat. Maka bolehlah bagi bapaknya dan bagi anaknya oleh daf'uz zakah, oleh memberikan zakat kepadanya min sahmil fuqara, diambil dari bahagian fakir, wal masakin, dan dari bahagian miskin. Jadi ini surahnya dua, penjelasannya dua. Anak miskin. Nah, kemudian dalam sebahagian kondisi tidak wajib bagi seorang ayah misalkan untuk memberi nafkah kepada si anak. Seperti harta si ayah nggak cukup, boleh memberi zakat kepada anaknya. Begitu juga untuk ayahnya yang fakir. Dalam kondisi hartanya tidak cukup untuk memberi nafkah ke ayah misalkan. Yang ada cuma zakat. Boleh diberi zakat kepada ayah atau kepada anak dalam surah sebelumnya. Tapi diambil min sahamil fuqara, dari jatah orang fakir dan orang miskin. Li'annahu hina idzin kal ajnabi, karena sesungguhnya seseorang ketika itu seperti ajnabi, bukan sebagai hubungan ayah dan anak ketika itu. Karena dalam kondisi dia tidak wajib menafkahi ayahnya atau tidak wajib menafkahi anaknya. Nah, jadi seolah-olah ayahnya itu ya fakir, dia dapat jatah zakat dari saham fakir. Qala Ibnu Munzir, berkatalah oleh Ibnu Munzir, wa ajma'u ala anna zakata la yajuzu daf'uha ila al-walidaini wal waladi fil halil lati yujbaru daf'u ilaihim ala nafaqati alaihim. Sepakatlah oleh para ulama kepada bahwa zakat itu tidak bolehlah oleh memberikannya zakat kepada orang tua dan kepada anak. Kapan enggak boleh? Fil hali, pada kondisi-kondisi alati yang dipaksakan akan orang yang memberi kepada mereka,
ala nafkah, untuk memberi nafkah kepada mereka. Itu sepakat ahli ilmu. Enggak boleh seseorang memberi zakat kepada ayahnya atau memberi zakat kepada anaknya dalam kondisi dia boleh dipaksa untuk menafkahi keluarganya. Dalam kondisi dia bisa dipaksa oleh hakim untuk memberi nafkah kepada ayah dan anaknya. Artinya kondisi dia kaya, mampu memberi nafkah. Tapi dia tidak mau memberi nafkah, mau diberikan dari jatah zakat doang. Ketika itu enggak boleh dia memberi zakat kepada ayah dan anaknya. Hakim boleh memaksanya untuk menginfak kepada ayah dan anaknya dari hartanya yang bukan zakat. Wa fi riwayatin anil Imami Ahmad. Dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, apa bunyinya? Yajuzu daf'u zakati lil asli wal far'i 'indal hajati ila dzalik. Bolehlah oleh memberi zakat bagi asal dan furu'. Boleh memberi zakat kepada asal dan furu' indal hajat, di ketika ada hajat kepada demikian memberi zakat. Mana contoh hajat? Ka ayyakunal aslu awil far'u madinan, seperti bahwa adalah asal ayah dan atau anak itu berhutang. Kita punya ayah hutangnya banyak, kita punya anak hutangnya banyak. Fa yajuzu daf'u zakati ilaihi, maka bolehlah oleh memberi zakat kepadanya asal dan furu' yang berhutang tadi. Li'annal aba la yajibu alaihi sadadu dini waladih. Karena seorang ayah itu tidak wajiblah kepadanya ayah oleh membayar hutang anaknya. Begitu juga dan bermula anak itu la yajibu alaihi, tidak wajib kepadanya si anak oleh membayar hutang bapaknya. Jadi menurut Imam Ahmad, dalam hal-hal tertentu boleh seorang ayah memberi zakat kepada anaknya, seorang anak memberi zakat kepada ayahnya. Seperti ayah kita berhutang. Karena seorang anak enggak wajib bayar hutang ayahnya, seorang ayah enggak wajib bayar hutang anaknya, yang wajib nafkah doang. Jadi ketika orang tua berhutang atau anak berhutang enggak mampu bayar hutang, kita punya jatah zakat, boleh kita berikan zakat atas nama piutang, atas nama gharim, saham gharim. Berisik, kipas anginnya berisik. Qultu, aku kata. Ini kata Syekh Imaduddin Al-Bantani. Wa qaulun Nawawi wa qulna fi ba'dil ahwali la tajibu nafaqatuhu ay ka ayyakuna malul muzakki la yakfi lin nafaqah 'alal asli awil far'i. Bermula perkataan Imam Nawawi di atas tadi, yaitu boleh memberi zakat kepada ayah atau kepada anak. Di atas tadi. Wa qulna, kita katakan pada sebahagian keadaan, la tajibu, tidak wajiblah oleh memberi nafkahnya seseorang kepada ayah dan anaknya. Tadi di atas. Nih. Bila adalah anak atau ayah itu fakir atau miskin, dan kita katakan pada sebahagian keadaan tidak wajib nafkahnya si ayah dan si anak tadi. Apa maksud pada sebahagian keadaan enggak wajib nafkah? Tidak wajiblah oleh nafkahnya. Artinya ka'ayyakuna malul muzakki, seperti bahwa adalah harta si muzakki itu tidak cukup ianya harta untuk nafkah kepada asal atau furu'. Nah, seperti penjelasan di atas, seorang anak ayahnya fakir. Dia tidak mampu memberikan nafkah kepada ayahnya misalkan. Atau anaknya fakir enggak mampu memberi nafkah untuk anaknya. Tapi dia tahun itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat panen padinya. Nah, itu boleh memberikan kepada orang tua atau anak. Ya, seperti bahwa adalah harta si muzakki itu tidak cukup ia untuk nafkah kepada asal atau furu'. Karena tidak cukup, maka tidak wajib kepadanya seseorang oleh nafkahnya asal atau furu'. Ketika itu hina idzin. Walahu ayyu'tiyahum, dan boleh baginya oleh bahwa memberikan ia akan mereka daripada zakat dirinya kepada ayah atau anaknya. Wallahu a'lam bisawa'il marji' wal ma'ab. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya enggak boleh memberikan zakat kepada asal dan furu'. Ya. Kecuali pada asalnya enggak boleh memberikan zakat kepada asal dan furu', kepada ayah dan anak, atau kepada semua orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Karena
nafkah itu nggak boleh diambil dari zakat. Ya, tapi kalau kita memberikan zakat untuk pengganti nafkah, itu berarti menguntungkan si pemberi zakat. Nggak boleh. Manfaat kembali kepada dirinya sendiri. Tapi dalam keadaan tertentu ketika kita tidak mampu memberi nafkah kepada orang tua kita, cuma ada harta zakat, boleh zakat itu diberikan kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.